Mobil ini dulu bikin heboh pasar SUV compact Indonesia tahun 2015 sampai 2016. Desainnya beda sendiri, interiornya lega, tapi sampai sekarang masih sering diperdebatkan. Worth it apa enggak buat dibeli bekas? Ini dia Honda HR-V generasi pertama tahun 2016. Di video ini gue bakal bedah tuntas, mulai dari sejarah singkat, spek mesin, kelebihan, kekurangan, sampai harga pasaran sekarang. Honda HR-V pertama kali diperkenalkan di Indonesia awal 2015, lalu terus diproduksi dengan sedikit facelift sampai era 2016 sampai 2017. Mobil ini lahir buat mengisi celah antara city car dan SUV besar kayak CR-V, makanya disebut segmen compact SUV atau SUV coupe. Yang menarik, basis platform HR-V ini sama dengan Honda Jazz dan Honda City generasi tersebut. Jadi soal handling, mobil ini cenderung lincah buat ukuran SUV. Dari luar, ciri khas HR-V ada di garis atap yang landai turun ke belakang, plus handle pintu belakang yang disembunyikan di pilar. Bikin tampilannya kayak coupe 2 pintu, padahal sebenarnya 5 pintu. Masuk ke kabin, dashboardnya simpel dengan aksen setengah lingkaran. Dan yang jadi jualan utama HR-V adalah kabin belakang yang lega plus fitur ultra seat. Jok belakang bisa dilipat macam-macam posisi. Bagasinya juga tergolong luas untuk kelasnya, apalagi kalau jok belakang dilipat rata. Di Indonesia, HR-V 2016 hadir dengan dua pilihan mesin, 1500 cc, sekitar 118 tenaga kuda, dipadu transmisi CVT. Ini varian paling laris karena lebih efisien dan pajaknya lebih ramah. 1800 cc, sekitar 139 tenaga kuda, khusus varian Prestige. Terasa lebih bertenaga, tapi konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Soal handling, karena basisnya dari Honda Jazz, HR-V ini terasa lincah di tikungan. Setirnya ringan tapi tetap presisi. Untuk harian dalam kota, tenaganya lebih dari cukup. Tapi kalau sering bawa muatan penuh atau nanjak tajam, varian 1500 cc kadang terasa agak ngeden. Untuk ukuran mobil 2016, fiturnya lumayan lengkap, terutama di varian tertinggi, Prestige. Head unit touchscreen dengan konektivitas, kamera parkir belakang, cruise control, pedal shift di setir, Dual S RS airbag, sampai 6 airbag di varian Prestige. Fitur Ultraseat yang tadi dibahas. Tapi perlu dicatat, fitur keselamatan seperti VSA, Stability Control, dan Hill Start Assist itu hanya ada di varian Prestige. Varian E dan S nggak dapat fitur ini. Ini penting banget buat dipertimbangkan. Beberapa kelebihan utama HR-V 2016. 1. Desain tetap fresh, bahkan di tahun 2026. Tampilannya nggak terasa terlalu ketinggalan zaman. 2. Kabin lega dan fleksibel berkat Ultraseat. 3. Handling lincah, enak buat harian dan selap-selip macet kota. 4. Basis mesin Honda yang terkenal awet kalau perawatannya rutin. 5. Suku cadang gampang dicari karena basisnya sama dengan Jazz dan Mobilio. 6. Harga bekas sudah jauh lebih terjangkau dibanding waktu baru. Jadi value for money-nya menarik buat entry level SUV. Tapi jangan cuma dengar yang manis-manis aja. Ini beberapa kekurangannya. 1. Fitur keselamatan nggak merata. Varian E dan S minim fitur safety dibanding Prestige. 2. Boros untuk varian 1,8 liter. Apalagi kalau dipakai stop and go di kota. 3. Bagasi agak sempit kalau dibandingkan SUV compact pesaing yang lebih baru. 4. Umur mobil sudah 10 tahun di 2026. Artinya wajib ekstra teliti soal kondisi kaki-kaki, karet-karet,
dan riwayat servis sebelum beli unit bekas. 5. CVT butuh perawatan disiplin. Kalau oli transmisi jarang diganti, potensi masalah CVT bisa muncul di jangka panjang. Karena usianya sudah cukup tua, harga HRV 2016 di pasar mobil bekas sekarang tergolong sangat terjangkau dibanding SUV compact keluaran baru. Tapi harga persisnya bisa beda-beda, tergantung kondisi, kilometer, dan wilayah. Jadi selalu cek listing terbaru di marketplace mobil bekas sebelum patok budget. Tips singkat kalau mau beli unit bekas. Cek riwayat servis resmi, terutama ganti oli CVT. Tes jalan minimal 15-20 menit. Rasakan getaran dan perpindahan gigi. Periksa karat di bagian bawah mobil dan sekitar pintu belakang. Pastikan semua fitur elektronik, AC, head unit, power window berfungsi normal. Jadi kesimpulannya, Honda HR-V 2016 itu masih layak dipertimbangkan di 2026. Terutama buat kamu yang cari SUV compact dengan desain menarik dan kabin lega. Asal teliti soal kondisi unit dan riwayat perawatannya. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kamu tim HRV atau tim pesaingnya? Sampai jumpa di video berikutnya.